Pelajar yang menganiaya seorang nenek di pinggir jalan di Tapanuli Selatan dilaporkan Mahfud MD ke Divisi Humas Polri. Polisi telah memeriksa 2 anak dari keluarga yang tewas mengering misterius di Kalideres, Jakarta Barat. Di akhir pekan, kami ajak Anda melihat wajah baru Taman Mini Indonesia Indah yang kembali dibuka. Ya, halo pemirsa, tindakan tak beradab para pelajar terus bergulir dan viral di media sosial. Sayangnya kasus semacam ini justru banyak berakhir dengan pemulangan anak ke rumah orang tua dan berakhir damai tanpa kelanjutan. Lalu bagaimana agar kasus-kasus semacam ini bisa ditangani dengan komprehensif? Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Now. Ya, aksi perundungan di dunia pendidikan kembali terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat yang menimpa seorang siswa SMP Plus Baitur Rahman hingga viral di media sosial. Pihak sekolah pun mengaku telah menyelesaikan kasus perundungan tersebut dengan mediasi kedua belah pihak. Dalam video berdurasi 21 detik ini, sekumpulan anak berseragam batik merundung salah satu temannya yang mengenakan kaos olahraga di kelas. Awalnya, korban yang terduduk di bangku dipakaikan helm oleh pelaku. Kemudian pelaku yang berbadan lebih besar langsung menendang kepala korban. Tak hanya ditendang, korban juga dipukul berkali-kali oleh pelaku. Tak kuasa menahan tendangan dan pukulan pelaku, korban pun akhirnya terjatuh ke lantai. Peristiwa perundungan ini dibenarkan langsung oleh pihak sekolah SMP Plus Baitur Rahman. Pemukulan itu terjadi pada Kamis 17 November lalu saat jam pelajaran berlangsung. Saat itu, guru yang mengajar keluar kelas karena ada keperluan. Siswa di kelas itu lalu menggelar permainan dengan menggunakan helm yang awalnya hanya permainan mencolek dengan tangan, namun kemudian ada yang menendang hingga korban terjatuh. Pihak sekolah pun menyayangkan dan mengecam peristiwa tersebut terjadi. Semua tindakan kekerasan di dalam sekolah sudah dilarang dan tidak boleh dilakukan. Menyesalkan kejadian ini dan tentu menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih ketat lagi dalam penanganan pembelajaran di sekolah kami di sini. Kami sudah memediasi kedua keluarga, baik itu keluarga korban ataupun keluarga pelaku, dan alhamdulillah kita berjalan dengan baik secara kekeluargaan, asal memang kita memberikan peringatan kepada si pelaku untuk tidak mengulangi lagi, dan keluarga korban pun menerima asal memang tidak akan mengulangi lagi. Ya, mudah-mudahan saja menjadi baik ke depannya. Pihak sekolah pun akan terus melakukan evaluasi agar peristiwa tersebut tidak kembali terulang. Sementara korban sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk divisum Jumat kemarin. Ya, video amatir pelajar yang menganiaya seorang nenek di pinggir jalan di Tapanuli Selatan viral di media sosial. Selain memantik emosi netizen, video tersebut bahkan membuat Menko Polhukam Mahfud MD geram. Mahfud melaporkan peristiwa tersebut ke Divisi Humas Polri. Rekaman video pelajar menganiaya seorang nenek berjalan kaki viral di media sosial. Peristiwa diduga terjadi di Jalan Lintas Panompuan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam tayangan video, rombongan pelajar berpakaian seragam pramuka mendekati seorang nenek yang tengah berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba pelajar melepaskan tendangan ke arah sang nenek hingga terpental dan terjatuh ke aspal. Selain memantik emosi netizen, video tersebut bahkan membuat Menko Polhukam Mahfud MD geram. Melalui akun Twitternya, Mahfud melaporkan peristiwa tersebut ke Divisi Humas Polri, dan saat ini kepolisian dikabarkan telah mengamankan 5 orang remaja antara lain berinisial IH, ZA, VH, dan RM. Ya, usai diamankan pihak kepolisian, para pelajar yang menganiaya seorang nenek di pinggir jalan di Tapanuli Selatan mengaku menyesal. Pihak orang tua pelaku juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus menyesali perbuatan yang telah dilakukan sang anak.
Ya, dan kepolisian telah bergerak untuk mengusut kasus kekerasan pelajar terhadap seorang nenek di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dikabarkan 5 orang telah ditangkap, 2 di antara mereka melakukan penendangan dan 2 lainnya merekam video yang saat ini sedang viral. Dan saat ini kami telah terhubung bersama Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Imam Zamroni. Assalamualaikum, selamat sore Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bang. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktunya dan juga atas ini tindakannya cukup cepat karena kita tahu video ini viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Update terbaru seperti apa, Pak? Baik, kami sampaikan terkait dengan proses penanganan video viral. Jadi kami mendapatkan informasi video viral ini pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga kami melaksanakan lidik dan kami menemukan fakta-fakta pada pukul 20.00 bahwa video tersebut betul terjadi di wilayah Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sejak itu kami melaksanakan pembuatan laporan polisi model A untuk melaksanakan lidik dan upaya pemeriksaan. Saat ini kami telah mengamankan dan melaksanakan pemeriksaan terhadap para pelaku yang ada dalam video tersebut, yang tadi disampaikan ada beberapa inisial yaitu AR, RM, PH, IHH, dan ZA. Terkait dengan pemeriksaan tadi malam sampai dengan tadi pagi, kami telah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada dalam video, baik para pelajar didampingi oleh orang tua masing-masing dan juga kepala desa, termasuk juga kami jadikan saksi untuk kepala desa bahwa ditemukan fakta bahwa betul terjadi perbuatan penganiayaan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam video, sehingga kami tadi jam 10 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu ini kami melaksanakan gelar perkara dan proses lidik yang tadi malam kita laksanakan, kita naikkan menjadi proses sidik. Demikian. Baik, dengan kata lain ini ada 5 ya Pak ya tadi ya, 5 pelajar ya Pak ya? Yang diamankan untuk saat ini. Ada dalam video. 5 ini statusnya untuk saat ini seperti apa Pak? Tersangka atau? Baik, jadi sementara 3 dari 5 pelajar yang kami amankan tadi malam dan kami laksanakan pemeriksaan, kami sebagai saksi sebagai kasus perkara penganiayaan ini. Untuk yang 2 lagi yang saat ini sebagai terlapor, kami belum naikkan sebagai saksi dikarenakan kami berkoordinasi dengan Bapas yang ada di Sibulga untuk proses pendampingan dalam pemeriksaan. Dari petugas Bapas menyanggupi untuk pendampingan akan dilaksanakan pada hari Selasa, Bang. Sehingga kami belum menaikkan status kedua terlapor menjadi status yang tersangka ataupun. Baik, kita masih menunggu untuk Selasa nanti ya Pak Imam. Kalau bicara motif Pak, ini yang jadi pertanyaan banyak pihak. Ada apa sebenarnya? Iseng belaka atau hal seperti ini bukan pertama kali mereka lakukan dari hasil yang Anda dapatkan dari keterangan mereka? Jadi untuk kegiatan hari Sabtu pada jam 11 sesuai dengan video yang viral tersebut, hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 11 siang. Pada awalnya bentuk kendaraan bermotor yang dekat dengan korban itu berniat iseng untuk memberikan rokok, Bang, kepada korban. Karena korban ini sudah lama tinggal di desa tersebut kurang lebih 4 bulan dengan posisi berpindah-pindah dan diketahui oleh khalayak rame bahwa korban tersebut suka diberikan rokok, sehingga anak yang dekat dengan korban, posisi sepeda motor yang paling dekat itu akan memberikan rokok kepada korban dan divideo oleh teman dari para pelaku. Akan tetapi ada seorang yang atas nama IH tiba-tiba lari dan melakukan penendangan atau penganiayaan kepada korban. Oke. Demikian, Bang. Jadi motifnya iseng memberikan rokok seperti itu ya Pak ya? Betul, Bang. Baik, ini cukup ironis ya bagaimana iseng dan tadi. Untuk viral sendiri Pak, kita tahu ini direkam. Apakah ada motif lain ketika direkam? Memang
sengaja untuk di-upload di media sosial atau memang ini secara tidak langsung viral seperti itu video ini? Dari pemeriksaan tadi malam dan tadi pagi kepada saksi yang merekam, itu awalnya hanya iseng untuk konsumsi pribadi pada saat pemberian rokok, Bang. Baik. Tapi ada temannya meminta video dan diupload di WhatsApp grup di sekolah dan akhirnya viral. Baik, Pak. Jadi ini motif yang sangat kita cukup agak kaget ya, bagaimana anak-anak muda hanya karena iseng untuk tadi keren-kerenan di media sosial akhirnya berujung terkait kasus hukum ini. Untuk korban sendiri Pak Imam, bagaimana kondisi untuk saat ini? Tadi untuk korban, tadi pagi, dini hari kami temukan korban di desa Kecamatan Angkola Timur. Jadi masih ada di seputaran lokasi, kami temukan korban dan kami bawa ke Polres Tapanuli Selatan tadi pagi. Kita berikan ke rumah sakit untuk kita cek kesehatannya dan kita ajukan permohonan visum. Untuk sementara secara fisik korban dalam kondisi sehat, Baik. tidak ada kurang suatu apapun. Akan tetapi pada saat kami lakukan pemeriksaan, korban tidak bisa memberikan keterangan secara pasti terkait dengan identitas maupun keterangan-keterangan yang diberikan. Baik. Sehingga kami melaksanakan identifikasi menggunakan sidik jari maupun retina mata, dan kami temukan identitas korban atas nama Leni Saragih yang beralamatkan di Simalungun ataupun di Siantar. Dan kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial Siantar, dan ditemukan keluarga korban. Kami sudah terhubung yang mengaku sebagai kakak dari korban atas nama Saragih yang beralamatkan di Siantar. Sehingga kami berencana untuk mengantarkan korban ini ke keluarga pada hari Senin besok bersama Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Sekaligus kami akan melaksanakan pemeriksaan lanjutan ke korban pada Rumah Sakit Jiwa di Kota Medan, Bang, untuk memastikan kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Oke, tadi kondisi korban sehat secara fisik seperti itu ya Pak, tapi tadi kita tahu bahwa ternyata keluarganya jauh seperti itu, beliau mungkin penyandang masalah sosial seperti itu. Kalau kejiwaan tadi Anda menyebutkan ada kemungkinan mungkin memang bisa ya dikatakan kurang sehat seperti itu secara kejiwaan, mental? Betul, Bang. Jadi sesuai dengan komunikasi dengan kakak kandung korban yang ada di Siantar, kami sudah berkomunikasi dan diakui oleh keluarga korban, dalam hal ini kakak kandung korban, bahwa selama berkegiatan bersama dengan keluarga, korban melaksanakan rawat jalan di dokter kejiwaan di Siantar. Akan tetapi sudah sejak 3 tahun yang lalu meninggalkan rumah dan baru diketahui saat ini ada di Tapanuli Selatan. Demikian, Bang. Pak, kita tahu bahwa keluarga dari para pelaku ya 5 siswa ini sudah minta maaf, seperti pihak sekolah pun juga apakah juga sudah memberikan keterangan seperti itu, Pak? Anda sudah bertemu dengan pihak sekolah terkait ini? Tadi pagi kami sudah bertemu dengan pihak sekolah, ya ini dari Kepala Sekolah SMK yang ada di Angkola Timur, dan juga kami bertemu dengan Kepala Cabang Padang Sidembuan terkait dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Juga kami berkomunikasi dengan orang tua dan tokoh masyarakat yang ada di desa Kecamatan Angkola Timur. Jadi tadi pagi semua berkomitmen untuk menegakkan terkait dengan pembinaan masing-masing. Dalam hal ini masyarakat dan orang tua akan memberikan pemahaman kepada anaknya masing-masing untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dari pihak sekolah, kepala sekolah juga tadi menyampaikan kepada kami akan berkomitmen akan memberikan sanksi yang berlaku di sekolah sesuai dengan perbuatan masing-masing yang dilakukan oleh para pelaku. Apabila diperlukan tindakan tegas terkait dengan pelaku yang melakukan penganiayaan, akan diberikan tindakan yang setimpal dari pihak sekolah dan dibenarkan oleh pihak kantor kepala kantor cabang Padang Sidembuan, Bang. Apakah nanti hanya akan berakhir mediasi, Pak, seperti itu, atau akan lanjut ke
pidana? Seperti tadi yang saya sampaikan, Abang, jadi tadi sejak jam 10 perkara ini sudah kami naikkan dalam penyidikan, yang mana kami saat ini menunggu visum et repertum, saat ini belum keluar bagaimana kondisi korban terkait dengan hasil penganiayaan yang terjadi hari Sabtu kemarin. Saat ini kami coba sangkakan dengan pasal 351 atau 352, tergantung nanti hasil visum yang akan kami peroleh dari pihak medis yang dalam hal ini dilaksanakan di Rumah Sakit daerah Padang Sidempuan. Baik. 351, 352 ini ancamannya berapa Pak kalau boleh tahu? Apabila untuk pasal 351 ayat 1 terkait dengan luka ringan yang tidak mengganggu kegiatan sehari-hari, itu ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan. Oke. Tapi untuk yang 352, karena itu adalah penganiayaan ringan, ancaman hukumannya 3 bulan, Bang. Oke. Kami tentunya berharap ya ada proses pembelajaran ya edukasi, karena kita tahu memenjarakan anak pun itu bukan pilihan, tapi di satu sisi kita tidak ingin ini hanya berakhir dengan mediasi dan lewat seperti itu saja, karena penting untuk kita mengangkat kasus seperti ini agar jadi pelajaran untuk banyak pihak, banyak pelajar di tanah air, apalagi bullying beberapa hari ini kasusnya marak, agar hal seperti ini tidak terulang. Pak Imam, terima kasih sekali atas waktu dan juga kinerjanya. Salam untuk teman-teman di Tapanuli Selatan. Kita kawal kasus ini bersama. Terima kasih Pak Imam. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.